Halo guys, nama gue Henry Ali, biasa gue dipanggil Ali. Gue punya love and hate relationship sama olahraga atau working out. Gue suka sama gainnya, tapi gue benci sama painnya. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian rutinitas olahraga gue, mulai dari rutinitas yang pernah gue lakukan, rutinitas sekarang, dan rutinitas yang gue harap kedepannya bisa gue lakuin. Gue mulai kenal olahraga sejak gue masuk sekolah. Di sekolah tuh kita diajarin banyak banget olahraga. Mau itu futsal, basket, volley, ya pokoknya hampir semuanya kita diajarin. Tapi gue saat itu masih belum tahu keuntungan dari olahraga, dan gue nggak menemukan meaningnya gitu kalau misalnya gue melakukan olahraga tuh apa gitu. Sampai saat gue mulai masuk remaja, gue mulai kenal sama nge-gym. Gue dan teman-teman gue itu kemakan gengsi soal gym. Gue sampai minta bonyok gue beberapa kali untuk masukin gue ke gym kayak Celebrity Fitness atau Gold Gym. Tapi waktu itu gue masih di bawah umur, jadi gue belum bisa masuk gym. Sejak saat itu gue jadi bermimpi-mimpi untuk masuk gym. Gue bermimpi-mimpi untuk bikin badan gue jadi berotot, dan gue jadi terngiang-ngiang terus gitu. Pas gue umur 15 tahun akhirnya gue bisa masuk nge-gym. Gue masuk Gold's Gym dengan biaya per bulannya itu 400 ribuan. Pas pertama kali gue masuk, gue langsung coba semua peralatan yang ada di sana. Mau itu buat bentuk tangan, buat bentuk kaki, buat bentuk perut, pokoknya gue coba semuanya. Terus besoknya gue langsung ngerasa kapok. Bangun tidur, gue ngerasa semua badan gue sakit. Udah gitu, pas gue turun dari kasur, gue ternyata kakinya nggak kuat, terus jatuh akhirnya. Obviously waktu itu gue masih sibuk sama sekolah sama les-lesan. Belum lagi kayak misalkan besoknya ada ulangan atau gimana, gue pasti butuh waktu untuk belajar dengan sistem SKS. Apalagi kalau gue nge-gym tuh gue harus siapin tas gymnya, dan gue harus memakan waktu yang menurut gue cukup lama untuk pergi ke tempat gymnya itu. Akhirnya gue ngerasa malas untuk pergi nge-gym. Dalam sebulan itu gue bisa hitung pakai jari gue masuk berapa kali. Akhirnya uang bulanannya juga tetap ketarik terus. Terus akhirnya gue ngerasa kayak sia-sia banget nih member di gym. Gak lama dari itu gue keluar dari Gold's Gym. Selang beberapa lama setelah gue keluar dari Gold's Gym, gue akhirnya sadar beberapa hal soal olahraga. Pertama, inti dari olahraga itu adalah untuk menjauhkan diri kita tuh dari penyakit, mendorong tubuh kita untuk semakin tahan banting dan menambah kekuatan. Seiring dengan perkembangan olahraga kita, tubuh kita juga akan semakin sehat juga. Jadi olahraga yang baik itu akan menjauhkan kita dari rumah sakit. Ekspektasi dari olahraga kita itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Gue sempat punya impian untuk jadi berotot, macam kayak Arnold, suasana segar gitu. Cuman kalau misalkan gue melakukan itu semua, gue butuh komitmen yang besar dan gue butuh waktu yang banyak. Cuman dengan situasi gue nggak punya keduanya. Gue punya kewajiban lain, gue punya impian lain yang menurut gue lebih penting dan yang ingin gue kejar. Yang bisa gue ubah hanya ekspektasi gue dalam target olahraga. Jadi sejak gue sadar itu, gue ubah ekspektasi olahraga gue hanya untuk lebih fit dan lebih sehat. Gym memang tempat yang baik untuk olahraga, tapi untuk olahraga itu nggak perlu di gym. Kalian bisa aja olahraga dimanapun, asal kalian punya space. Kalian pasti bisa olahraga di situ. Kalau gue lebih memilih olahraga di rumah. Gue nggak perlu bayar buat space-nya. Terus gue bisa olahraga kapanpun. Apalagi sekarang banyak banget youtuber yang bikin program-program, dan kalian bisa ikutin program-programnya itu secara gratis. Jadi balik lagi, kalian bisa olahraga dimanapun, dan kalian nggak perlu olahraga di gym. Seiring dengan berjalannya waktu, rutinitas olahraga gue itu berubah-berubah. Target olahraga gue pun juga berubah-berubah. Di sini gue bagi jadi 3 rutinitas yang pernah gue lakukan, yang disesuaikan dengan umurnya dan kesibukan gue saat itu. Pertama, umur 17 tahun sampai 22 tahun. Selang berapa lama gue keluar dari Gold's Gym, akhirnya gue coba olahraga sendiri di rumah. Gue kebanyakan melakukan kegiatan yang berhubungan sama angkat beban badan diri gue sendiri. Misalnya pull up, push up, dan sit up. Target gua saat itu adalah
yang penting bisa angkat beban diri gue sendiri. Terus gue juga terpengaruh sama vlognya Casey Neistat, dimana di vlognya itu tuh si Casey Neistat dokumentasiin terus hampir setiap hari rutinitas olahraga larinya. Karena gue terinspirasi sama dia, akhirnya gue coba lari keliling komplek. Rutinitas olahraga ini gue lakukan selang-seling 3-4 kali dalam seminggu dengan gap hari istirahat 1-2 hari. Karena rutinitas olahraga gue waktu itu lumayan konsisten, akhirnya badan gue ngerasa lebih kuat dan lebih sehat. Bahkan gue salah satu pelari 100 meter yang cukup cepat waktu ujian praktek SMA. Rutinitas olahraga gue ini berlanjut sampai gue pacaran sama Dea dan tunangan sama Dea. Nextnya pas umur 22-23 tahun. Nggak lama setelah gue sama Dea married, kita langsung pindah ke apartemen Tivolia dengan kamar studio. Di apartemen itu kita hampir nggak ada space. Bahkan nggak lama setelah kita pindah, Dea hamil Kendrick, dan COVID mulai masuk Indonesia. Kita jadi kejebak di apartemen kecil kita dan kita nggak bisa kemana-mana. Karena nggak ada space, akhirnya gue nggak olahraga. Setelah gue sadar badan gue jadi nggak sehat, gue mulai memutuskan untuk coba lari keliling lapangan parkir apartemen dengan target waktu itu yang penting gue olahraga. Gue olahraga lari ini hampir setiap hari. Waktu dia mulai masuk hamil bulan ke-6, kita pindah ke Bandung supaya dia bisa lebih dekat dengan orang tuanya. Rumah mertua gue ini lumayan gede dan space-nya lumayan luas, jadi space-nya itu bisa gue pakai untuk olahraga. Apalagi waktu itu gue sempat beli satu pasang dumbbell yang waktu itu gue bisa set dumbbellnya itu sampai 25 kilo satu dumbbellnya. Gue mulai pelajarin cara pakai dumbbellnya untuk gedein otot gue lagi. Gue pun juga masih olahraga lari keliling komplek. Jadi selama di Bandung sana badan gue udah mulai kembali fit dan mulai kembali kuat. Tapi semua itu berubah setelah si Ken lahir. Waktu Ken lahir, apalagi beberapa bulan awal, gue sama Dea kewalahan banget untuk ngurusin Kendrick. Gue di beberapa bulan awal itu hampir nggak punya tenaga lagi untuk olahraga. Terus Dea juga ngerasa badannya jadi lebih besar setelah hamil. Dan dia set target untuk bisa balikin badannya lagi kayak waktu sebelum hamil. Dea nemuin program online-nya Chloe Ting di internet. Terus dia coba ikutin dan Dea ngerasa olahraganya efektif. Nggak lama dari itu akhirnya gue coba ikutan juga. Kalau misalkan gue sama Dea olahraga, biasanya yang jagain Kendrick itu nyokapnya Dea. Jadi gua sama Dea masih punya waktu untuk bisa olahraga karena Kendricknya masih bisa dititipin. Semakin lama kita di Bandung sana, semakin rutin olahraga kita. Setelah 2 tahun di Bandung, gua, Dea, sama Ken akhirnya balik lagi ke Jakarta. Kita tinggal di rumah nyokap gua yang rumahnya gede banget dan space-nya banyak banget. Gua dan Dea udah membiasakan kalau olahraga tuh harus berdua. Jadi sejak Kendrick lahir, waktu gua sama Dea berduaan itu tuh jadi berkurang banget. Jadi salah satu kegiatan yang bisa bikin gua sama Dea tuh bisa berkegiatan bareng berdua, ya salah satunya olahraga. Gua pun udah meninggalkan olahraga dumbbell. Jadi si Ken itu kan makin lama makin besar, makin berat juga. Gua sama Dea tuh udah mulai cedera gitu kalau misalnya gendong Ken kelamaan. Sebenarnya lebih parah Dea sih dibanding gua, karena kalau Dea itu cederanya tuh kambuhnya bisa hampir setiap hari. Sedangkan kalau misalkan gua biasa cederanya itu tuh kambuh sekali atau 2 kali dalam sebulan. Dan kalau misalkan gua lanjutin olahraga dumbbellnya, bisa jadi gua juga ikutan kayak Dea cederanya, kambuh terus setiap hari. Olahraga yang gue sama Dea masih pertahanin sampai sekarang adalah olahraganya program-program Chloe Ting. Kita berdua masih bisa ikutin secara maksimal sambil mulihin cederanya kita. Setiap kita mau olahraga, biasanya Ken itu lagi tidur siang. Biasa tuh kalau misalkan Ken tidur siang itu kurang lebih 1-3 jam, tergantung dia lagi capek main atau enggak. Dan programnya Chloe Ting ini biasanya sehari itu 30 menit sampai 60 menit. Jadi gua sama Dea masih bisa ikutin sampai selesai. Target olahraga gua sama Dea adalah olahraga ngebentuk badan kita supaya bisa lebih bugar dan lebih sehat. Terus yang pasti nggak membel juga. Kita workout setiap bagian dari tubuh kita. Mau itu tangan, kaki, back, abs. Pokoknya kita bentuk semua bagian dari tubuh kita.
Selama ngegedein Kendrick, gua sama Dea itu jarang jaga makan karena kita biasa butuh asupan makan sama energi yang banyak untuk jagain Kendrick. Karena sekarang Kendrick udah nggak perlu dijagain banget, gua sama Dea mau mulai atur makan. Tapi bukan diet ya. Jadi gua sama Dea itu mau atur makan supaya kita tuh bisa makan makanan yang lebih sehat. Contohnya kita mau lebih perbanyakin makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Gua dan Dea juga lagi ngurangin untuk beli makan dari luar. Mau utamain masak sendiri di rumah. Sebenarnya yang masak terus selama ini tuh Dea sih. Gue cuma liatin doang. Kedepannya gue harus belajar masak juga. Terus kalau nanti Kendrick udah makin gede, gue sama Dea mau ajak si Kendrick untuk olahraga juga. Misalnya naik sepeda keliling komplek atau naik otopet. Tapi ya tetap harus nunggu si Kendricknya sampai siap dulu sih. Untuk gue sendiri, so far olahraga yang gue sama Dea lakuin ini udah cukup untuk perkembangan tubuh kita. Tapi terkadang gue suka kangen untuk lari keliling komplek. Mungkin nanti kedepannya gue bisa convince Dea untuk ikutan lari keliling komplek, karena sebenarnya Dea itu nggak gitu suka untuk lari. Atau mungkin nanti kalau Kendrick udah gede, gue ajak Kendrick. Olahraga itu adalah kegiatan yang penting untuk hidup kita. Hasil dari olahraga tuh nggak pernah bohong. Awalnya emang pasti sakit dan rasanya tuh nggak enak. Tapi di olahraga itu balik lagi ada yang istilahnya pain and gain. Jadi kalau misalnya kalian mau ada hasilnya, ya harus ada usahanya juga. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe atau follow. See you in the next video.